Selamat pagi rekan-rekan dan saudara-saudara di tanah air yang sedang bergabung di channel ini, iFix Jepang. Kita kembali pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas masalah harga jual second hand barang bekas MacBook Pro di Jepang, dan kita akan membahas hari ini spesial untuk MacBook Pro M1, M2, M3 atau bahkan M4. Jadi kita membeli barang bekas di Jepang yang harganya jauh lebih murah ya, karena kebetulan saya tinggal di sini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan mulai. Nah, yang pertama kita mulai yang lebih murah dulu. Yang lebih murah. Lebih murah aja dulu ya. Nah, ini yang Pro. Ini Pro, tapi ini paling murah. Ini belum MacBook Pro M1. Yang ini yang MacBook Pro 2016 13 inci hanya menggunakan 8 GB RAM dan 256 hard disk. Jadi sudah NVMe. Yang ini paling murah. Saya dapatkan yang tahun 2016 hanya 2 jutaan, sudah dipakai selama 5 tahun. Ini murah banget ya, tapi masih bisa digunakan untuk edit video yang ringan-ringan. Tapi kalau edit video menggunakan yang 4K ya agak lambat dikit, tapi barangnya mulus, bagus banget ya. 2016 great, masih pakai. Terus yang nomor 2 saya punya MacBook Pro. Oke, ini yang MacBook Pro M1 yang standar, yang harddisknya 256, RAM-nya 83, terus dia punya 8 core untuk core-nya yang M1, terus dia punya 7 core untuk GPU-nya. Jadi ini bisa dipakai untuk mengedit video biasa, pakai yang 4K, 8K juga bisa. Gimana kita menggunakan ini dengan mudah karena dia punya kipas. Ini saya beli seharga 7 jutaan. Nah, ini barang saya perbaiki, saya belinya 4,5 juta yang logic boardnya masih bagus. Terus saya punya yang M1 juga, tapi dia yang di blok, harddisknya di blok. Nah, ini yang di blok iCloud bloknya, ini M1 juga. Nah, yang ini iCloud locknya. Terus karena dia punya layar bagus, dan sedangkan yang saya baru beli ini layarnya rusak, terus saya pindahkan layarnya ke sini, diganti sama ini. Jadi ini saya beli sekitar 3,5 juta, yang ini saya beli 4,5 juta, habisnya 8 juta. Tapi saya pakai untuk video atau yang
untuk recovery atau untuk yang ini bisa dipakai untuk browsingnya bisa, kecuali video, musik atau YouTube-nya tidak bisa karena flash player-nya jalan. Tapi kalau untuk belajar Linux, belajar coding atau browsing untuk lihat Facebook atau apa bisa dipakai, karena browsing sama fotonya bisa dipakai biarpun dia iCloud log. Nanti saya taruh link di bawah juga bagaimana menggunakan MacBook ini biar bisa dipakai. Ini saya beli murah 3,9 juta ya. Terus digabung sekali ini. Nah ini dijadikan satu sama ini, jadi ini saya bisa pakai. Mudah-mudahan nanti saya akan jual di luar, nanti bisa laku 6 jutaan. Kalau di Indonesia masih harganya sekitar 10 jutaan mungkin ya. Ini bisa dibeli seharga 7 jutaan. Nanti saya akan perlihatkan di komputer bagaimana cara belinya biar dapat lebih murah. Nah ini hard yang di lock. Oke, yang ini yang sekitar 7-8 jutaan dapat ya. Boleh dicari di auction. Ini MacBook Pro M1 nih, ini kayaknya. Nah ini yang rusak tahun 2017 rusak, jadi saya beli ini hanya sekitar 1 jutaan karena rusak. Jadi saya gunakan untuk memperbaiki yang lain-lain. Nah saya juga beli yang rusak yang tahun 2012 seharga 1.700.000. Terus diambil alat-alat yang di sini diperbaiki yang 1.200.000. Terus saya jualnya sekitar 2,5 jutaan yang 2017 ya, lumayan untuk isi kantong. Jadi kalau ada yang rusak diambil di sini, jadi hanya digunakan untuk memperbaiki komputer yang lain. Nah sedangkan yang paling gede, nah ini ya, kalau yang ini yang MacBook Pro M1 juga, ini sudah 16 GB RAM dan 512 hard disknya NVMe ya. Nah terus yang ini yang saya pakai untuk ngedit video, untuk 4K dan lain, karena dia ada kipas. Itu baiknya menggunakan MacBook Pro ya, sama cuma harganya lebih gede. Nah ini saya belinya sekitar 8,5 juta, tapi kalau saya lihat di Indonesia ini harganya sekitar 12 jutaan. Ini saya dapat 8,5 jutaan. Nah terus dikoreksi di rumah, diperbaiki dikit, tapi baterainya masih bisa 10 jam lebih. Oke. Nah selain itu saya punya ini MacBook Air M1. Nah saya sering perbaiki komputer. Nah ini sama yang ini rusak, dua-duanya rusak. Nah yang ini yang rusak di layarnya udah rusak total, jadi tidak bisa digunakan. Nah yang ini logic boardnya bisa dipakai, saya belinya sekitar 4 jutaan logic boardnya. Nah terus yang lagi satu logic boardnya bagus tapi layarnya rusak. Nah terus yang ini saya tukar, yang logic boardnya saya ganti ke sana, terus saya jual sekitar 5 jutaan. Saya beli 4 juta, dijual 5 juta, dapat untung 1 juta. Tapi dapat untung cuma 1 juta karena saya belinya dulu sekitar 2,5 juta, jadi saya ngutang lagi 1 jutaan, rugi jadinya. Terus tapi kerugian itu
saya dapatkan yang ini. Ada layarnya rusak segini, tapi masih bisa pakai, nggak apa-apa, masih bisa pakai. Nah, untuk nonton video, nonton YouTube bisa dipakai biasa. Nah, ini bisa dipakai 10 jam MacBook M1 Air, MacBook Air M1 13 inci. Yang ini 8 GB dan 256 GB harddisknya. Ini bisa dipakai masih. Nah, jadi totalnya saya cuma menggunakan 1,5 juta untuk mendapatkan yang ini. Ya, daripada beli iPad yang 8 jutaan, saya pakai ini 1,5 juta, tapi masih bisa pakai untuk ngedit. Ya, masih bisa pakai untuk ngedit video. Nah, itu keenakannya. Jadi kalau mau keluar ke cafe, saya pakai yang ini aja biar lebih ringan. Jadi nggak usah beli yang mahal-mahal. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara membelinya di Jepang. Saya menggunakan Ricoh. Saya menggunakan Ricoh. Cara membeli MacBook Pro di Jepang, lari ke homepage Ricoh. Ini bisa dicari dengan menggunakan ini bahasa Ricoh. Ya, terus ini Ricoh, bahasa katakanannya Ricoh. Masuk ke Mac, masuk ke MacBook. Nah, cari yang C aja. Kalau D ada yang rusak, kalau B bagus, E bagus, S yang paling bagus. Kalau I ini junk, ini tulisnya junk. Jadi ada yang rusak, ada yang nggak bergerak. Cari yang C, terus cari di sini ada yang M1, M2 Pro 13 inci. Kalau mau cari yang 14 inci yang mahal. Kalau M3 juga ada yang juga iMac. Terus ini US keyboard. Ya, kita cari yang Japanese. Nah, terus di sini saya menggunakan iMac 27 inci yang 5K. Ini saya beli sekitar 2.200.000. Ini murah. Ya, 2.200.000. Saya beli langsung di tokonya di Akihabara. Nah, cari yang M1 MacBook Pro 13 inci. Yang ini dicek, yang C. Terus cari yang murah dulu, ini ya semua. Nah, ini yang MacBook Pro M1 murah dulu ya. Ini harganya sekitar 7,5 juta. MacBook Pro ini yang murah. Terus yang di bawahnya mahal-mahalan. Nah, ini yang agak mahal. Ini M2 nya sekitar 10,5 juta. Oke, coba kita cari yang modelnya MacBook Air. Ini Pro, MacBook Air M3, MacBook Air M1, M2 ya. Harus cari yang murah dulu ya, biar bisa kantong kita, biar ya bisa ya. Cari yang C. Jadi yang MacBook Air M1 bisa dibeli dengan harga 6.500.000 ya, sekitar 6.600.000 lah. Nah, kita cek di sini GPU-nya yang sama. Nah, ini yang paling murah di atas. Jadi apa yang ada, yang C masih bisa dipakai. Nah, di sini ada AC adapter ada, jadi masih semua lengkap. Oke, ini cara belinya. Nah, terus ini lihat bawah ya, ranking C semuanya ada. Dia juga pakai memori 56 biasa, Wi-Fi 6. Nah, gitu. Terus kita balik dulu, mungkin kita cari yang lebih bagus dikit, cari yang M2 14 inci.
kalau 14 inci itu paling mahal kayaknya ya, 16 inci lagi. Nah ini cuma ada satu tahun 2021 ya, ini sekitar 12 jutaan yang second tahun 2021. Oke, segitu dulu dari kita, dari iFix Jepang. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, share, dan komen. Thank you. Terima kasih.